Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Langsung saja di sini saya Pendra Pendi dari kelas PI 4G. Di sini saya merekam video ini guna untuk menyelesaikan tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh Ibu Hajah Bibik Nabiatul Fauziah yang mengampu hadis Tarawih sendiri. Di sini saya langsung aja akan membahas materi dari yang akan saya bawakan dari UTS hadis Tarawih ini, yaitu tentang pandangan hadis terkait kepemimpinan perempuan. Dan di sini ada saya sendiri, apa yang Dependi dengan NIM yang sudah tertera di dalam layar. Berikut ini adalah hadisnya. Mungkin bisa saya langsung terjemahkan atau mungkin kalian yang membaca bisa searching sendiri untuk hadisnya dan berikutnya ada terjemahnya. Terjemahnya yaitu dari Utsman bin Haisam dari Auf dari Hasan dari Abu Bakar berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka Ashabul Jamal dan berperang bersama mereka ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin. Dan beliau pun bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sendiri yang ada di dalam kitabnya yaitu Kitabul Fitan sebagai di dalam pembahasan tentang konflik atau fitnah dan juga hadis ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmizi di kitabnya Musnad At-Tabrani juga Sunan An-Nasai. Dan kita langsung pada pembahasannya itu sebab sebab diturunkan hadis ini. Pada waktu itu sebelum dikatakan sebenarnya sudah dibicarakan. Nah, bahasanya ini kembali memuncak yaitu ketika pada saat ada politik di mana ada kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Ali bin Abi Thalib itu berperang pada tahun hampir memicu peperangan pada tahun 36 Hijriah. Di sini Abu Bakar dianggap tidak berpihak kepada Sayyidah Aisyah dikarenakan dari hadis tersebut dan itu membuat salah satu juga pemicu dari perang tersebut. Nah, dari si hadis apa ya? Dari hadis tersebut itu kisahnya seperti ini. Alkisah negeri Kisra salah satu bagian dari negeri Persia yang memiliki seorang raja yang terbunuh buah dari konflik internal kerajaannya. Rupanya pembunuh sang raja itu tersebut adalah anak lakinya sendiri. Dan intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan dan singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuan yang itu yang bernama Kisra. Nah, bisa disimpulkan kalau di sini ada negeri yang bagian dari Persia ini memiliki rajanya yang perempuan yang dimana diangkat karena terpaksa dari keadaan tersebut. Dan kenapa hadis tersebut yang di sini diriwayatkan tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Dan benar apa kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita memerintahkan atau menyerahkan kepemimpinan kepada perempuan, itu suatu negara tidak akan benar. Dan tadi sudah disebutkan di apa namanya di asbabun nuzul atau alasan kenapa hari ini. Kalau ketika saat itu si Kisra ini memimpin, namun negaranya itu tidak dalam keadaan yang baik-baik saja, dikarenakan kurang kompetennya seorang Kisra untuk memimpin suatu negara
masa itu. Dan pada saat kejadian itulah sebagian ulama mengatakan kalau wanita itu tidak bisa dijadikan sebagai pemimpin. Namun seiring berjalannya dengan zaman, terus semakin bertumbuhnya perempuan juga. Di sini pada pada hadis ini, pada hadis tersebut yang di sini dijelaskan lagi kalau hadis ini hanya berlaku pada saat raja tadi, pada saat Ratu Kisra atau Raja Kisra tadi. Jadi tidak relevan untuk perempuan-perempuan yang di masa sekarang atau yang datang yang dari setelah berikut dari hadis itu. Tapi di dalam hadis ini tidak menjelaskan kalau ini tuh hadisnya hanya untuk Nabi apa untuk Raja Kisra tersebut. Jadi itu tuh bisa disebut bilang hadis ini tuh untuk rakyat atau perempuan secara umum. Namun sebagian seseorang menganggap kalau perempuan tetap bisa menjadi pemimpin jika itu di luar seperti menjadi wali, sebagai kepala keluarga, dan lain sebagainya yang mengatur segala macam. Dan perempuan juga masih bisa menjadi pemimpin di dalam hal apa? Seperti dari tadi, Sayyidah Aisyah sebagai apa namanya politik. Namun dengan syarat ada ketentuan dan syarat yang berlaku untuk seluruh orang perempuan. Dikarenakan dari hadis tersebut dijadikan sebuah patokan. Dan juga di dalam surat At-Taubah ayat 71 yang artinya itu orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah perbuatan yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah langsung. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surat At-Taubah ayat 71. Nah, di sini sebenarnya ada permasalahan dari sebutnya tadi, kalau itu tuh bertentangan dengan cerita dari Raja Kisra. Makanya bisa disebutkan kalau hadis itu hanya relevan ketika pada masa Raja Kisra tersebut. Karena di sini bisa menjadi di sini terlalu kontemporer, terlalu terlalu kompleks gitu. Kalau hanya berkata wanita itu tidak bisa menjadi pemimpin. Makanya sekarang wanita tetap bisa menjadi pemimpin, namun dalam ranah-ranah tertentu dan memiliki syarat dan ketentuan. Dan juga tidak hanya itu, banyak juga kok seorang pemimpin seorang pemimpin yang berjenis kelamin laki-laki juga memiliki kekuatan atau daya kepemimpinannya yang kurang sama seperti pada masa Raja Kisah tersebut tidak luput gitu, tidak memungkinkan kalau lelaki itu bisa jelek juga ketika memimpin. Dan juga di ini yang saya lihat dari ambilan dari apa namanya hadis ini bisa disebutkan kalau wanita, kesimpulan saya sebagai pemateri di sini, wanita tetap bisa menjadi seorang pemimpin. Karena kenapa? Karena kan kesetaraan yang menganut dari apa yang Nabi sudah perjuangkan kepada wanita, namun tidak luput juga dalam ada ketentuan tersebut di mana perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Contohnya pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam sholat, sebagai perwalian akad, atau yang lain gitu yang dimana memang itu harus mengharuskan lelaki tidak boleh diganti oleh perempuan. Ya itu saja mungkin dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.